Halo teman-teman, hai hai hai. Balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan lanjut pembacaan general reading kita ya, secara umum aja ya. Semoga ini bisa resonate ya, semoga ini bisa akurat ya kepada dirimu. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Dan juga teman-teman yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe dan komen di bawah apa yang ingin dibacakan lagi gitu. Kali ini itu aku ingin bacain tentang energi kamu ya. Apa sih yang kebaca gitu ya. Ini, sebelum kita mulai aku akan shuffle dulu. Oke, aku shuffle dulu ya. Sorry mungkin aku agak ditaruh sini ya karena ada terhalang tripod, susah gitu. Agak susah aku menshuffle kartunya gitu. Karena terhalang-halang tripod guys. Aku pakai tripod yang pendek soalnya. Oke, aku akan baca energi kamu. Ups, ada yang udah jatuh nih guys. Sebentar. Nih, kita akan langsung aja. Oh, terbang dia. Nih ya. Langsung aku akan tarik pertama satu kartu dulu. Kita akan baca energi kamu. Oke, aku udah bisa lihat di sini ya. Di sini aku melihat gambaran seseorang yang baru bangkit ya dari keterpurukan. Seseorang yang baru aja merasa kayak ditipu ya. Kayak investasi bodong gitu loh. Maksudnya gini. Kamu udah berjuang mati-matian buat dia, kamu udah yang bekerja gitu ya. Kamu yang mencari nafkah gitu ya. Si dianya hanya lenggak-lenggok di rumah nyantai. Si bangsat ini selingkuh gitu. Sorry bahasanya agak kasar ya. Karena aku kesel nih sama orang kayak gini gitu. Ya, dia nggak menghargai perjuangan dirimu ya. The Fool ini juga ada gambaran orang baru terbangkitkan, baru tersadarkan. Ya, baru tersadarkan nih kamu kayak, what? Selama ini aku kerja keras buat apa? Buat kamu loh. Ternyata kamu kayak gini di belakang gitu. Ya. Oh, ternyata kamu kayak gini ternyata selama ini gitu. Ya. Jadi ini gambaran orang yang baru terhentak atau baru tersadarkan dan memulai awalan yang baru. Kayak ibarat dari nol, ya. Kalau ada pekerjaan itu ya ibaratnya baru pindah perusahaan, ya. Baru pindah pekerjaan. Atau mungkin karena kamu merasa kecewa sama dia, kamu misalnya pisah, cari tempat lain dan mulai kerja baru. Intinya mulai dari awal deh. Argonya dari nol gitu. Jadi kamu merasa kayak udah deh gitu. Ngapain aku perjuangin orang yang kayak gini, ya. Kamu udah merasa kayak apa ya? Udah lebih tersadarkan aja gitu. Ya dengan kebohongan selama dia ini simpan, ya. Gimana nggak kesel gitu, udah kamu yang berjuang mati-matian ya, kamu yang bertahan mati-matian, dianya banyak kelakuan lagi gitu, udah burik selingkuh lagi kan gitu ya. Kita lanjut kartu kedua, ya kan, Three of Swords. Hati di sini memang walaupun kamu udah menjadi the fool ya, maksudnya itu udah mulai move on, tapi tetap aja rasa sakitnya ini bukan rasa sakit maksudnya apa ya, sakitnya itu kayak masih membekas itu. Kok ada sih orang setega kamu gitu, kok ada sih orang kayak segila kamu ini ya. Contoh ada kejadian ya di salah satu subscriberku gitu, udah dia selingkuh, dia bawa lari tanah gitu ya, surat rumah dia yang bawa, kendaraan dia yang bawa gitu, yang kerja pada panting si subscriberku ini. Nah sama kejadiannya, jadi itu kamu kayak merasa kok ada sih orang setega ini, kok ada sih orang yang kayak gini gitu loh ya. Jadi bukan rasa cinta kamu terhadap dia, tapi rasa sakit yang dia timbulkan yang membekas di dirimu. Orang itu kalau membuat kesan kan, yang kalau terkesan wah si dia ini baik banget kan enak ya, ini udahlah jelek ya, udah nggak kerja gitu kan, buat yang aneh-aneh. Jadi yang membekas dan terngiang-ngiang itu adalah kenakalannya, bukan malah kebaikannya. Memang mungkin tidak dipungkiri ada yang baik dari dia, pasti ada ya, namanya manusia itu ada baik dan ada positif, ada negatifnya, tapi kebanyakan yang negatif nih orang. Jadi ini bukan cerita kamu apa ya, ini cerita yang lampau kamu kalau aku lihat, energi lampaumu ya. Tapi masih membekas sampai saat ini gitu loh. Oh, keambil dua, sorry, satu aja. Nih, judgment. Ya, ini tinggal tunggu pembalasan nih. Dari sini kamu bisa merangkai atau melihat ya, kehidupan dia makin ya, bisa dibilang mungkin dia yang pergi ya, bawa lari semua harta atau apa. Nggak ada apa-apanya, nggak ketabung, habis ya. Biasanya ini dia akan foya-foyakan ke judi, ke perempuan, ke laki-laki gitu. Ya intinya nggak akan membekas, beda dengan kamu. Yang kamu mulai dari argo dari nol, kamu tabung lagi walaupun sedikit demi sedikit ya. Tapi jelas ada tampak beda dengan kisah dia.
Jadi kalau datang pun mungkin ya, orang tetap akan ngejudge kamu juga. Karena apa? Dia ini lebih frontal dalam berbicara. Ya, dia lebih orang tipe yang lebih bersuara. Jadi seolah-olah kamu nih yang kena gitu. Oh, ternyata cerai karena dia ya? Iya, dia dulu ini malas kasih nafkah aku gini-gini. Dia selalu sibuk kerja gini ya. Gimana nggak harus sibuk kerja? Karena kamu di sini aku lihat tulang keluarga. Kalau kamu nggak kerja ya nggak jalan karena dia ini hanya santai-santai aja gitu. Tapi itu loh tadi guys, bahayanya mulut ini ya. Bahayanya orang yang bisa bolak-balikkan fakta gitu. Ya, orang kadang pun nggak ngecek lagi kebenarannya, hanya mendengar dari sebelah pihak. Jadi kayak di sini kamu kesannya kamu lah yang terkesan buruk. Ya, tapi nggak apa ya. Ini juga judgement pembalasan dari Tuhan itu akan ada untuk dia. Ya. Nih. Walaupun seperti itu teman-teman, kamu lebih bahagia dengan keluarga aku lihat saat ini. Nih, gambaran dulunya kecil ya, udah menjadi besar, udah gede gitu. Ya kamu anggap cerita itu ya udahlah, itu ya kisah manis pahitnya hidup gitu. Itu tadi guys, kalau kamu move on ya, kamu terus maju mulai dari nol sih, dia ini enggak ya. Terus aja berputar-putar. Oh, dia akan terus datang singgah, akan terus datang mampir gitu. Kenapa Mas? Ya itu tadi guys, karena masih belum ada yang clear apa. Ya bisa aja ujung-ujungnya uang, ya bisa aja ujung-ujungnya karena pura-pura cinta ya. Intinya dia nggak seneng aja gitu ya, melihat kamu bahagia. Jadi seolah-olah gini guys, dia datang tuh kayak menangis-nangis ya. Dia datang kayak memohon-mohon ya. Dan mungkin di depan orang yang ramai dan orang kayak melihat, udah maafin aja lah, udah gini aja lah gitu. Tanpa tahu sebenarnya dia perbuat gitu. Apa yang dia telah lakukan kepadamu ya. Jadi di sini bisa aku tarik judul ya sebelum kita lanjut. Energi kamu ya yang pernah disakitin ya. Dari si dia ini yang tidak tahu diri ya, nggak tahu diri aku bilang nih. Ada loh yang kayak gini itu, aku pun nggak sedikit loh, banyak gitu yang curhat di subscriber aku ya. Aduh mas, aku yang capek-capek kerja, dianya selingkuh. Aduh mas, aku yang capek-capek gini, dianya pergi demi yang lain. Oke lah dia nggak selingkuh nggak ini, dia bawa kabur untuk judi. Itu tadi guys. Berarti teman-teman itu mungkin cara Tuhan untuk mengangkat derajat dirimu ya. Jangan berputus asa teman-teman. Ya anggaplah itu sebuah ujian dan jadikan ini pembelajaran ya, menjadi kamu lebih kuat. Kita sambung lagi ya, pakai kartu lagi, satu lagi. Jadi jangan khawatir ya, jangan bimbang ya, jangan kayak aduh mas aku capek kayak gini ya. Kayak gitu guys, hidup ya kayak gitu. Kadang itu lucu ya hidup ini gitu. Makin kita kejar, makin dia jauh teman-teman ya. Nggak dikejar-kejar ada aja tuh rezeki gitu ya. Sama aku shuffle dulu ya. Udah keras kali kartunya. Udah nggak bisa di-shuffle nih. Udah lama nggak dibuka, basah kayaknya kartunya guys. Wow. Seo. Bisa di-shuffle nggak nih? Oh bisa. Oh. Udah ada yang terbang berterbangan. Oke. Udah lama nggak dipakai kartu ini guys. Makanya itu tadi ada yang kebalik, kartunya mana ya? Ini satu, sama kita ambil dua yang di atas. Oke, kita lanjut ya. Di sini aku melihatkan ya, kita lihat kisah si dia lagi. Kisah energi kamu udah yang di atas kan? Kita lihat kisah dia. Ada gambaran Four of Swords ya, selalu ribut ya, keributan itu nggak pernah hilang, keributan itu selalu ada, selalu mampir di hidupnya. Karena gini guys, kita hidup ini ya, apa yang kita buat itu yang akan kita terima. Sama dengan si dia ini, dialah ya yang meninggalkan kamu, dialah yang memberi kamu ya banyak hal yang buruk gitu. Jadi hidupnya tuh nggak pernah tenang, sama yang aku bilang. Dia misalnya bawa lari harta, nggak akan pernah cukup gitu, habis aja, ada aja mungkin ban kempes lah, inilah itu, karena nggak berkah gitu ya. Dia lari sama misalnya yang lebih muda gitu, nggak akan pernah ini harmonis hubungannya, ada aja salahnya karena didasari bukan dari cinta gitu loh ya. Sehingga apa, di sini dia itu kayak orang yang mau balik lagi malu ke dirimu gitu, mau maju kayak gini ya gitu. Dia sebenarnya menyesal juga guys. Ternyata yang aku buang itu berlian loh, yang aku incar ini ternyata hanya sampah katanya. Ternyata kamu itu lebih berharga yang tidak seperti aku pikirkan katanya. Tapi ya nasi udah jadi bubur. Dia udah memilih dengan pilihan dia, dia udah mantap dengan keyakinan dia,
salah dia sendiri gitu. Jadi kayak dia ini seperti berlayar terombang-ambing di ombak lautan ya guys, tanpa ada arah tujuan gitu ya. Nggak ada bahagianya, nggak ada happynya ya. Selalu kayak merasa aku harus kayak mana ya. Jadi hidupnya itu kayak nggak tenang gitu. Justru ini guys yang berbahaya, ini termasuk hukum karma ya. Kita nggak ada uang, hidup biasa-biasa aja, tapi ya hati tenang, tentram, nggak ada masalah. Itu udah sebuah kayak kebahagiaan ya. Nah beda dengan ini, mungkin dapat pasangannya dia selingkuh dengan yang lebih cantik, lebih ganteng, yang ada harta, tapi nggak pernah tenang, nggak pernah cukup gitu. Nggak pernah rasa kayak, aduh ini kayak mana ya, aku harus kayak mana ya gitu. Selalu merasa kekurangan ya. Terus dia berasa kayak bilang keadaan ini baik-baik saja. Mungkin di media sosial dia akan selalu posting yang kayak happy-happy. Waduh, dengan yang ini aku lebih bahagia. Dia akan posting kayak seolah-olah orang melihat, wah ternyata emang benar ya. Si mantannya ini kamu ya, mantannya ini orang yang buruk gitu. Ya, itu tadi. Dia hanya seperti pesulap yang sedang yang dia apa ya, aku bilang kayak membenarkan, wah aku lagi baik-baik aja padahal enggak. Rumah tangganya itu lagi terombang-ambing, lagi hancur. Tapi dia coba kayak posting, wah aku lagi bahagia, aku lagi happy gitu. Ya. Dan di sini gambaran orang yang kasihan banget sih kalau aku bilang, ya. Maka itu teman-teman ya, buat yang muda-mudi, ini pesan dari Mas Do ya. Syukuri apa yang kita punya. Ini gambar orang nggak bersyukur sebenarnya. Udah dikasih pasangan ya, disyukurin ya, disyukuri ya. Dan jangan disyukurin aja, dibantu ya. Berumah tangga itu nggak bisa satu belah pihak. Dua-duanya harus ikut andil ya. Jangan sampai nanti satu yang kerja, anggaplah satu bekerja, satu di rumahnya, malah santai-santai, rumah berantakan, kan nggak bisa. Harus dua orang gitu. Dan juga diberi kepercayaan nih, dia pergi jauh kerja dari pagi sampai sore. Ya jangan sampai dihianatin, kayak gini jadinya kan. Gak pernah tenang, gak pernah happy ya. Selalu ada masalah, selalu dirundung yang tidak enak lah intinya gitu teman-teman. Jadi teman-teman mungkin sampai sini dulu ya. Kalau ada yang mau request, monggo ya. Silakan dari komen atau dari Instagram, follow aja di @masdoorakel. Kita akhiri sampai sini, aku akhiri saja. Salam dari Mas Do. Dadah guys, dah.